Temuin tiga Pak. Apa istilah bajing tiga ini apa ya? Cacabean lah gitu. Cacabean Pak itu. Dan secara lokalnya itu sekarang fenomena sepeda listrik Pak itu menyumbang secara data 3% Pak. 3% dari sepeda listrik karena jangan lupa pakai helm, jangan lupa pakai jaket, supaya aman. Aduh, haus. Haus Pak. oh telat tadi pembesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini selamat siang menjelang subuh. Ini udah mau subuh karena udah mulai gelap. Alhamdulillah kali ini udah berapa lama ya kita nggak podcast? Ini podcast keberapa sih teman-teman? Ini podcast berapa ini? 10. Oh 10 ya. Kita ini podcast ke-10. Kita sore ini nih mau ngambil apa ya? Pura-pura ngambil judulnya lah gitu ya. Mau membahas tentang kekalahan Persib lawan Dewa United. Betul Pak? Iya, bukan. Oh bukan. Sembari. Oh sebenarnya itu. Oh iya. Bukan. Tadi saya dipaksa nih, jadi bukan Persib. Karena kan saya mau Persib ya. Kita saat ini mau ngebahas tentang kata orang di sub Kabupaten Bandung tuh agak identik dengan salut. Salut itu sadar lalu lintas, bukan sadar lanjut usia. Salah ya Pak? Salah juga tuh saya. Harusnya bener. Iya. Tapi dari kamus, dari Mbah Google saya tanya itu katanya salut itu sadar lalu lintas usia dini. Nah, ya kan. Teman-teman tuh sadar-sadar Pak. Mabok betul. Gitu. Aduh, tapi apa ya? Kita kebetulan memang di Disub Kabupaten Bandung ini punya talent-talent luar biasa terkait dengan salut. Makanya Kabupaten Bandung agak identik dengan salut. Salut di Kabupaten Bandung tuh keren banget tuh kelihatannya. Kata Google tuh seperti itu. Kata Google. Nah, Kata Google. Ya kata Google kayak gitu. Coba nanti yang yang sempat lihat postingan ini di IG maupun di YouTube nanti coba Google ya. Googling, cari nama Erik van Persib itu apa enggak? Bukan, salut. Malbirek. Sore ini saya sudah kedatangan bintang tamu dari Manchester United. Kebetulan di Manchester United-nya jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengembangan Transportasi. Pak Kabid Bang Trans, namanya Pak Tatang yang baik hati. Tatang Budiman, ya kan? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Tatang Budiman. Berbudi dan beriman. Kan baik hati Pak. Iya. Terus kayak saya ditemani juga sama Mojang. Mojang dari Tegal. Bukan, Pak. Bukan. Dari Tegal. Mojang lulusan Tegal dari Batang. Ya kan? Yang kemarin kalau katanya saudaranya jadi anggota dewan. Ya nggak? Ya. Gitu. Teman, Pak, teman. Oh, teman. Namanya Asmi ya? Siap Asmi, Pak. Asmi siapa namanya? Namanya Halimah Azmi. Asmi ya. Jadi Asmi ini sengaja ditransfer oleh tim di sub Kabupaten Bandung karena Asmi ini pendidikannya di PKTJ. Ya. Di apa tuh PKTJ? Pemain termahal Pak. Pemain termahal. Iya, pemain Lagi termahal. transfer ya. Apa Iya. PKTJ? Politeknik Keselamatan Transportasi Waduh. Jalan. Berat. Jadi sengaja ditransfer dari PKTJ Tegal supaya bisa menambah armada baru, menambah amunisi baru buat salut di Kabupaten Bandung biar lebih luar biasa lagi gitu ya. Oke, Pak, mungkin saya sih tahu dikit-dikit dari tadi juga dari browsing dari dari Google ya Pak terkait salut. Tapi kan saya pengen tahu langsung dari sumber yang tidak sangat dipercaya nih Pak. Oh gitu. Jadi sumbernya pengen tahu nih Pak, mungkin teman-teman di luar Disub juga pengen tahu sih Pak, walaupun sering dengar salut. Salut itu apa sih Pak? Salut ya. Salut ini, waduh, berat Pak Erik, dekat sampai subuh ya. Berat mah saya Pak. Berat. Iya, abot. Jadi salut teh
tadi yang disampaikan sadar lalu lintas usia dini. Jadi ini itu Pak. Tentunya ini apa namanya sebuah program pusat Pak yang saya kira Ini program kementerian Pak? program kementerian. Siap. Dan ini menjadikan sebuah apa namanya sangat brilian Pak menurut saya. Iya. Salud ini sehingga apa namanya karena sifatnya sadar lalu lintas tadi Pak. Betul. Jadi memang kebetulan di kami di Bangstran itu ada apa namanya ada kasih promitra namanya Pak. Apa tuh Pak promitra Pak? Promosi kemitraan. Promosi kemitraan. Iya. Betul. Jadi salah satu tupoksinya ada sosialisasi, penyuluhan, kemudian apa namanya pendokumentasian tentang bagaimana berkeselamatan berlalu lintas, kemudian kebijakan transportasi. Gitu. Sosialisasi Pak? Ya, sifatnya sosialisasi. Di mana Salud ini kan sebuah apa namanya program pusat yang kita adopt sehingga kita ada edukasi ke anak-anak Pak gitu. Oh ke anak. Ke anak-anak ya dini tadi kan dini. Karena seneng dini. Oh, bukan usia dini Pak. Ya, usia dini. Kalau dini usianya udah berapa Pak? Saya. Oh kakak saya. Kakak kamu. Oh namanya Dini ya? Halo kakaknya. Itu. Salam dari Michael. Jadi Dini itu bukan yang Dini gitu ya. Jadi Bukan usia yang dini ini, ya. betul. Nah jadi kenapa ini harus diedukasi Pak? Karena memang kembali kepada dasar-dasar pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas gitu. Karena ini sangat urgent sekali Pak gitu. Jadi memang kalau kita lihat isu ini mungkin adanya Salud ini ada isu dulu mungkin kan ya. Isu yang baik skala nasional, global ataupun apa namanya tingkat lokal kan pasti kenapa ini adanya Salud itu kan pasti ada sebab akibat Pak. Nah, kira-kira kenapa tuh, Pak? Kenapa usia dini, Pak? Kenapa nggak usia atau usia remaja gitu, Pak? Ya, karena kalau udah tua susah ya. Jadi karena namanya kesadaran itu kan bicara masalah apa namanya edukasi yang berulang-ulang Pak. Jadi kenapa ke anak usia dini gitu kan, ke anak yang kita kan namanya edukasi kesadaran itu bagian daripada sesuatu yang harus dipahami sehingga betul. Untuk melakukan sesuatu itu udah mindsetnya gitu. Nah, otomatis kan, nah ini ada saya kira ada 3 peranan penting yang harus apa sehingga Salud ini atau sosialisasi ini bisa menjadikan sesuatu yang ke anak yang dikasih tahu itu bisa nempel lah gitu. Jadi kita tidak hanya memang ini tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi di sini ada mungkin pertama peran sekolah, kemudian kita di sub sebagai leading sektor artinya aturan-aturan tentang berlalu lintas kita sampaikan. Betul. Yang terutama sekali adalah peran orang tua. Betul, Pak. Jadi arek kurang maksakeun kumaha oge ari kita hanya menyampaikan kan gitu. Akhirnya orang tua tidak bisa melarang anak tentang atau malah mencontohkan. Nah, itu yang jadi yang pada akhirnya kan tingkat apa kecelakaan anak juga sekarang kan udah bukan apa boleh jadi trennya rada lumayan juga karena lagi-lagi kita kan hanya bisa menyampaikan edukasi tersebut kan. Apalagi kita kan apa udah dari Salud itu kita udah naik ke Pacantel Pak. Pacantel yang ada di sub itu kan Saludnya itu sendiri adalah teorinya kan Pak. Betul. Pacantel adalah pangulinan edukasi ya. Medianya untuk bagaimana anak-anak mengetahui ini nggak boleh, ini boleh, ini larangan dan sebagainya gitu. Nah, ini kita udah kembangkan kan dari Salud itu ke Pacantel yang ada di dinas. Berarti Pak, kenapa nggak usia remaja tuh Pak atau mungkin Kementerian Perhubungan melihatnya kalau usia remaja kelihatannya dikasih tahu di kuping kiri, keluar di kuping kanan gitu. Jadi hanya di saat dikasih materi, iya siap ya begitu praktek di lapangan kelihatannya masih sama aja kayak itulah kembali kepada disebut human error tadi kan gitu. Ketika udah kita sampaikan edukasi dan sebagainya, ketika orang tua di rumah tidak menyampaikan, pakai helm, ulah kemana? Apalagi sekarang kan fenomena sepeda listrik ya, anak-anak yang tidak, itu problem Pak. Dan itu catatan secara global menurut data WHO juga ya. Dan ini kalau data WHO itu kan sekitar 8 peringkat nomor 8 kematian itu ada di lalu lintas kan gitu, peringkat nomor 8 kan ya penyebab kematian gitu kan ya tertinggi. Dan di usia 5 sampai 29 tahun itu kan apa namanya secara peningkatan kecelakaannya ada kan Pak itu. Dan secara lokalnya itu sekarang fenomena sepeda listrik Pak itu menyumbang secara data 3% Pak.
dari sepeda listrik. Karena di Permen Hubnya nomor 45 itu kan ada ketentuan. Iya. Ketentuan apa namanya yang boleh make itu Iya, umur 12. Betul. Umur 12 dengan kecepatan 25 km per jam kan gitu. Nah, hari sekarang faktanya kan berbeda. Kadang-kadang orang tua ngerasa atoh lamun anaknya udah lancar. Bangga Pak. Itu yang menjadi problem baru Pak sebetulnya. Nah, ini Gitu. patut nih Pak, betul nih. Ini mungkin bagus ya nanti di sub kedepannya juga ada edukasi terkait hal itu juga Pak Betul, ya. Pak. Karena fenomenanya betul Pak, saat ini itu emak-emak tuh banyak tuh gonceng anaknya tapi ke jalan raya. Iya. Mungkin nanti harus dikasih tahu aturannya bahwa sepeda listrik itu mungkin batasannya Betul. hanya di mana saja, Ya, mungkin tidak ya. untuk di jalan raya atau hanya di lingkungan Betul. segala macam. Mungkin itu bisa jadi materi untuk diedukasi. Betul. Kalau saat emak-emaknya datang ke sini mungkin bisa jadi diedukasi. Soalnya lagi ngetren betul kata Bapak, asap panggayana we budak Betul. ditah naik sepeda listrik Betul, padahal betul. resikonya tinggi banget. Tinggi banget. Dan itu kan di permennya itu kan mulai dari usia yang harus diwajibkan memakai 12 tahun kemudian kecepatan, kemudian si pemakai helm dan sebagainya itu diatur juga Pak gitu. Nah, sementara kan di kami di Salut itu kan atau di Pacanta itu ada edukasi itu mana yang boleh atau tidak tadi tentang tentang berlalu lintas tadi. Nah, ini menjadi sebuah konsen kan sekarang udah menjamur Pak kayak kacang goreng ya. Wah, benar Pak. Sehingga di sebuah kecamatan teh sepeda listriknya sehingga menjamur gitu Bu nya. Oh, iya. Sampai wah karena motor listrik mahal sepeda listrik ya. Tapi orang tuanya tidak menjadikan ini nggak boleh ke jalan. Betul. Oh iya temenang bonceng tiga dan sebagainya. Saya pernah di jalan Pak lihat pulang sekolah anak-anak jalan mana lah itu mah tanda kutipnya jalan mana ya. Ada bonceng tiga Pak. Apa istilah bonceng tiga apa ya? Cacabean lah gitu. Cacabean Pak. Itu pernah saya lihat Pak. Iya. Pakai baju SD, cacabean, dan pakai helm. SD, kan. Pak? SD Pak. Waduh. Kayak itu tadi kan merasa mungkin ya itu tadi peran serta yang saya tekankan adalah boleh jadi gini Pak Erik. Boleh jadi dinas cuma 15% untuk edukasi, benar nggak? Betul. Kemudian sekolah cuma 15% sehingga totalnya 30%. 70% orang tua, 70%. Artinya bahwa ini menjadi peran yang sangat utama orang tua. Setuju. Dan ngagoin mah lain batur, Pak. Oke. Dan dicarekan ke orang kan pasti ini ngamuk kata budak-budak orang kan gitu, Pak. Berarti pengembangannya Pak, Salut tadi kan sadar untuk sesuatu ini, tapi justru target edukasinya bukan hanya ke anak-anak, Pak ya, untuk kabupaten Bandung. Iya. Jadi ada juga targetnya itu ke emak-emak ya. Iya. Nah itu kan Pak, emak-emak betul harus diedukasi karena sampai ada istilah nih di medsos atau di apa ya, emak-emak itu apa namanya? Ibu-ibu itu apa? Ras terkuat di dunia, di bumi kan gitu. Ampun lah, kalau udah sama ibu, ampun. Iya. Bukan hanya sekedar Senka kiri ada tak kulon, Pak, gitu ya. kamu calon Gitu. emak. Oke. Enggak, masih gadis, Pak. Oh, calon Ya, emak. calon, oh iya, benar. Iya. Gini, Asmi kan berangkat dari pendidikan di PKTJ tadi ya. Ya. Mungkin materi-materi seperti Salut ini mungkin ada salah satu materi yang di ini juga ya, di apa namanya semacam diperkenalkan lah ya untuk kemudian dipraktekkan. Berarti setahu saya mungkin Asmi tahu nih, awalnya kok bisa ada keidean nih, ada Salut. Itu berawalnya dari apa atau dari siapa sih betulnya? Nah, dulu itu sejarahnya itu ada pencetusnya, Pak. Maksudnya Salut itu ada pencetusnya. Ya, itu sebetulnya trio, Pak. Trio. Trio Bel. Trio Petek. Tidak macan. Trio yang ituin Salut, yang bikin Salut yang itu ada bikin. tiga. Berarti bertiga. Pencana, Inisiasinya ya, tiga orang. Ya, Oke. ada Bapak Haji Edi Julianto yang dari di Sub Ciamis itu. Oh, di Ciamis inisiasinya. Nah, ini salah satunya juga ada yang dari dosen saya sendiri. Dosen di PKTJ. Ya, itu namanya Butri Susilo Hidayati. Putri Susilo, yang minggu lalu meninggal. Iya. Oh, itu pencetus Salut ya? Iya, itu juga pencetus Salut salah iya. satunya. Dan yang ketiga itu dari Bu Erlina. Ibu kamu tuh? Bukan. Oh, Bu. bukan. Bu Erlina. Bu Erlina Bu Mimin, Ibu. Bu Erlina siapa? Bu Erlina Indriasari. Indriasari, ya. Ada tiga trio. Ada tiga trio. Itu memang pencetus si Salut tadi ya? Iya. Itu berarti luar biasa mereka ya? Berarti Luar biasa sekali. dari ide pencetusnya tiga trio itu, kemudian jadi sebuah program nasional. Yang sekarang nasional ya, berarti yang sekarang dilaksanakan oleh mungkin Dinas Perhubungan Kabupaten Kota se-Indonesia. Iya. Oh, sangat luar biasa ya. Tapi ibunya kemarin meninggal ya? Iya, Putri Susilo. Oh, dosen Asmi di sana ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita di momen ini kita coba sama-sama doain ya.
karena apa yang diberikan oleh Manfaat banyak, ya, Pak. salah satu Ya. Bu Susi itu sekarang bermanfaat dan memang akan dirasakan mungkin di Buat anak beberapa kita, generasi ya, yang generasi akan kita. datang ya. Sejenak kita luangkan waktu mendoakan almarhum Ibu Tri Susilo Hidayati. Mudah-mudahan insya Allah Bu Tri Susilo Hidayati kelak ada di indahnya surga Allah. Amin. Yuk semua baca Al-Fatihah dulu. Untuk Bu Tri Susilo Hidayati kita panjatkan doa, kita sama-sama mengucapkan Al-Fatihah. Amin. Hatur nuhun. Aduh. Tadi saya dengar dari Bapak nih. Ini mau Bapak dulu, Mas Asmi dulu boleh. Tadi saya dengar terkait dengan Pak Cantel nih, Pak. Pak Cantel. Nah, sih Pak Cantel teh. Mau siapa? Bapak dulu, Mas Asmi boleh lah. Ya, bebas. Pak Cantel apa sih? Pak Cantel kan kalau ini mah lebih konotasi Sunda ya, Pak nya. Konotasi Sunda Ya, Pak Cantel mundina ieu mah. Katanya gini soalnya. Makanya apa hubungannya gitu edukasi anak sama kalau Jadi anak parasea ya Pak Cantel. Budak pasea, Pak Cantel cenah Pak Cantel tong Asli mau akan tahu. Mojang Batang. Jawa Pak Cantel apa? Arab panangan apa? Gak enak ya. Ayo Janji paling. kalau bahasa Jawanya itu kalau marahan kan jotaan tuh, tau nggak? Oh nggak tahu ah. Bahasa mana itu? Iya. Ya itu deh. Gimana Pak? Jadi apa Pangulina ya? Pangulina. Pangulinan, Cacah menak, iya. Edukasi lalu lintas. Ya. Pangulinan, Cacah menak. cacah menak tuh. Oh, taman. Jadi cacah menak itu tidak mengenal apa strata lah. Strata. Status, Oh iya ya. strata. Jadi ya. mau TK manapun atau sekolah manapun yang minta edukasi di sini kan tidak. Ya enggak lah, karena sifatnya iya. kan siapapun akan kita layani kan gitu. Oke. Analoginya ke sana sih. Jadi bahasa Sunda sih, lebih ke bahasa Sunda. Jadi biar lebih dipahami mungkin apa. Jadi Jadi, mungkin dari gimana? kalangan bawah sampai atas itu bisa dapat. Bisa. Ya, Jadi nggak dipandang lah ya tidak dari dipandang. pandang aku. Jadi semuanya berhak. Tidak pandang bulu, mendapatkan- Pak. Bulunya siapa, Pak? Iya. Jadi berarti Taman Pak Cantel ini sering dikunjungi oleh sekolah? Sering, Pak. Sering ya? Iya. Oh, sering sekali. Biasanya kalau di Disub sendiri itu biasanya paling banyak itu pernah seminggu itu sampai 4 kali, Pak. Kunjungan sekolah Iya, 4 kali. 4 kali. Jadi satu hari itu 1 kali. Kalau rata-rata dalam seminggu berapa? 2 sampai 3 kali, Pak. 2 sampai 3 kali. Berarti kita bayangin kalau seminggu 2-3 kali, kalau sebulannya berarti anggap 3 kali ya. Kalau sebulan berarti 12 kali. Iya. 12 kali 12 bulan misalnya. Berapa tuh? Betul. Berapa? Kalkulator. Kalkulator. 12 dikali. Kali 12. Ya. Berarti kan Berarti berapa kali anggaplah pelayanan, 100 ya lebih lah ya 130. Hah? 144. Satu bulan. 1 tahun, Satu tahun. 144 sekolah mendatangi Disub untuk diedukasi. Betul ya? Betul. Berarti dengan apa ya buat saya luar biasa gitu. Sekolah bukannya dia nunggu untuk didatangin gitu, tapi dia mau datang ke sini untuk mendapatkan itu buat saya luar biasa. Itu peran sekolah yang harus seperti itu. Peran Pak. sekolah Iya, betul, harus betul. seperti Berarti, itu. Jadi langsung tek, wah, iya. edukasi ini anak buat ini. Nah, sekolah juga itu otomatis kan itu harus. Benar-benar. Itu- Karena ai tidak aware mah nya, aware Nah, tidak. itu aware, betul. Tuh aware wah, narik naon kan Iya, gitu. iya. Nah, itu menjadi peran penting juga. Terus diapresiasi ya sekolah Iya. tersebut memang luar biasa dia tidak menunggu untuk kita datang. Kita rata-rata tuh Pak, kalau yang dulu kunjungan ke sekolah ke SMA A, SMA B itu kan kata-kata kita yang berkunjung ke sana. Betul. Seolah kita yang kayak memaksa kita Ya, sadar mau betul. diedukasi. Tapi dia dengan kesadaran diri sendiri Itu yang sekolah paling- tersebut iya. kayak semacam memberi kurikulum ya kan. Iya, meminta. Meminta ya. Minta. Ini kalau boleh tahu nih Asmi, mungkin selama ini ya Asmi yang salah satu yang ngelola juga di Pak Cantel ya. Kalau boleh tahu SOP-nya kayak gimana sih? Kalau sekolah pengen kesini tuh takutnya nih dari sekolah mana belum pernah tahu nih ya kan, belum pernah, siapa tahu pas nanti lihat podcast ini terus dia jadi tahu. Kira-kira SOP-nya seperti apa sih kalau pengen datang sini tuh sebetulnya? Boleh saya jelaskan. Jadi kalau biasanya dari ibu gurunya, dari pihak sekolahnya itu datang, Pak. Datang ke kantor membawa surat. Surat. Berarti bersurat dulu Bersurat ya. permohonan. Bersurat dulu ya. Bersurat dulu nanti ke bidang dan seksinya kita. Iya. Datang, nanti koordinasi untuk tanggal penjadwalannya itu mau tanggal berapa kunjungannya, karena biasanya kan agar tidak bentrok dengan sekolah-sekolah yang lain akan kunjungan. Memungkinkan bentrok ya? Iya. Berarti peminatnya lumayan banyak ya kalau gitu ya. Iya. Oke. Jadi biasanya tuh udah beberapa bulan itu sebelumnya guru-guru itu udah pada datang, Pak. Oke. Jadi untuk merencanakan kegiatan itu hamil sebulan biasanya. Hamil sebulan ya? Iya. Ada hamil sebulan ya? Ada. Hamil 30 maksudnya. Antrian Pak, antrian. Antrian, ya. Dari tahun kemarin aja udah ada yang daftar untuk tahun yang ini.
Wow, tahun baru. 2024 dia sudah Luar bikin biasa. dari luar biasa. Keren. Keren itu. Biasa, Faktanya iya. seperti itu. Fakta ya, keren ya. Iya. Itu nanya ke dinas perhubungan kota ada nggak kayak gitu? Iya. Iya. Ada nggak kayak gitu? Enggak, kayaknya kita doang, Pak. Nggak boleh sombong Pak. Jangan sombong, Pak. Ya, tapi sombong boleh kalau Boleh, kan. kali-kali. Tapi memang seperti itu. Itu ya, jadi SOP-nya. Kan Persib nu aing, Pak. Oh, gitu ya. Kudu sombong. Bagi mutasi juara kami. Pak. Amin. Ya. Jadi kadinya Lanjut. gimana Jadi SOP-nya? setelah guru kasirnya membawa surat, nanti Oke. konfirmasi dengan anggota yang dan tim yang ada di sub, nanti kita menjadwalkan tanggal segini gitu. Oh, cek dulu ya, cek dulu Ya. jadwal. Kalau yang diajukan ternyata bentrok, Kita pindahkan ke hari yang lain. dengan persetujuan ibu guru tersebut, Iya. bisa nggak digeser? Oke. Konfirmasi, habis itu kita konfirmasi dengan tim, terus konfirmasi juga dengan atasan. Ya. Habis itu kita koordinasi lagi dengan guru tersebut. Jadi bisa. Oh gini ya, karena nggak mungkin juga kalau misalnya hari misalnya booking untuk besok nih hari Rebo nih, apa Kamis ya, besok tuh Rebo apa Kamis nih? Kamis misalnya booking, udah ada nih sekolah A misalnya. Terus Pak saya mau di situ aja digabungin, karena mungkin nggak bisa, karena kalau edukasi terlalu banyak ya mungkin takutnya nggak ini ya, nggak fokus, ya akhirnya nggak kena. Karena jujur Pak, biasanya itu Jujur sebenarnya nih. Ya, jujur. Bener. SOP-nya itu kan sebenarnya jumlah anaknya itu 30 sampai 40. Oh, setelah SOP ya, 30-40. Tapi kadang yang datang itu sampai 100, Pak. Terus sisanya gimana? Maka dari itu kadang kan jadi satu Iya. sekolah. Nah, solusinya gimana solusinya? Solusinya ya mau gimana lagi karena Bisa dibagi dua sisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi bisa. dibagi dua sisa. Nah, biasanya 50-50. Oke. Nanti tim kita membagi dua. Begitu. Oh, kayak Abu Bay mau kalian membelah dua. Iya. Membagi dua. Emang prodet, Pak. Ada yang Iya, membelah diri kan? Iya. Iya. ada yang di luar dulu. Kan di sini tuh ada lab santel sama taman edukasi lalu lintas. Oke. Ada materi dan prakteknya langsung gitu. Iya. Bagi dua, nanti dua sesi, ada yang di luar dulu. Ini Pak yang transfer mahal ini di sini, Pak. Makanya ini yang paling Karena mahal. ditransfer dari Ya, PKM ngomong ini oh, makanya iya. beda, Pak, itu. Ini. Yang dari lu, ada yang di luar dulu, ada yang di dalam dulu. Nah, Oke, habis itu tukeran. seperti itu. Oke, Oh. tadi kan belum jelas nih SOP-nya, maksudnya setelah daftar sudah, terus mereka datang. Nah, pas datang tuh kemana dulu tadi tuh sebetulnya saya kan kurang tahu. Jadi pas datang, apakah langsung ke ruangan kabitnya atau ke ruang kasihnya atau gimana tuh pas datang ke sini? Langsung ke ruangan bidang pengembangan transportasi. Enggak, setelah dia daftar nih, dia udah kesini datang bawa siswanya nih. Ya, pas hari hanya itu berarti. Bentar, yang tadi dulu nih, pas pendaftaran berarti ke sekolahnya surat dibawa oleh guru. Oke, Terus, gini ada nggak, maksudnya kemudahan misalnya nih rencana kedepannya misalnya kan tidak semua bisa datang sini langsung nih, karena kan Kabupaten Bandung ini kan luas banget nih, luas banget. Oh salah 12 kali lipat dari Kota Bandung wilayahnya kan. Kalau misalnya ada WA center atau call center yang mungkin bisa di-share nanti ke publik, misalnya untuk pengajuan tuh daripada jauh-jauh dari sini ternyata bentrok, misalnya bisa by WA dulu, suratnya dikirim by WA dulu, begitu sudah deal mau datang boleh gitu, atau gimana kira-kira? Kedepannya bisa gitu nggak? Kedepannya bisa seperti itu dan dulu kan karena udah pernah ada kegiatan TOT dan kayak TOT ke siapa tuh? ke guru-guru TK yang ada di Kabupaten Bandung. Oke, oh pernah ya ada TOT ya? Iya. Nah, itu Untuk udah dijelaskan TOT apa beli di podcast Benten gitu. TOT apa gitu. Training of training. Itu ya, itu bisi gitu yang mengenai ya. salut itu kan udah ada grupnya itu. Oh ada grupnya. Ada grupnya. Nah biasanya kalau yang udah pernah kesini Pak, yang udah pernah kunjungan ke Disub itu biasanya langsung ke Training kontak of- personnya dari kita, udah kenal juga. Sudah kenal. Nah itu kan bagi yang sudah kenal. Iya. Mau bagi yang belum kenal, bagusnya kelihatannya ada WA center deh. Nanti bisa dipublish nih di teman-teman medsos nanti ya. Teman-teman medsos nanti coba bisa digarap juga di medsos, bikinin kayak infografis gitu. Ya, bagaimana tata cara pendaftaran mungkin ya terkait terus di sini Yeah. mungkin bisa dicantumkan WA center. Ya, WA center gimana caranya, prosedurnya, daftarnya seperti apa. Nanti kayak gitu ya. Gitu ya, oke. Mungkin kemudian kalau tadi belum selesai. Hari H. Ya begitu hari H ya kan, begitu hari H ngapain tuh, datang langsung kemana tuh? Nah biasanya dari tim kita itu bakal ada penjemputan tuh, anak-anaknya dan guru-gurunya kan datang Oke. ke Disub, kita jemput dari angkutan itu biasanya ke depan ke lab Pacanda dulu, karena Mereka bisa datang sini naik apa sih? kebanyakan dan disarankannya sih menggunakan angkutan umum Pak. Oh keren tuh, asik. Pakai angkutan umum. Keren. Biasanya gurunya kan
via WA dulu itu konfirmasi dengan Oke. staff kita. Oh, ada konfirmasi dulu. Iya, Oke. mau datang jam berapa? Biasanya gurunya juga kadang udah ada yang sadar Pak. Jadi kalau ke dinas, Kalau nggak sadar ya mabok. iya benar. Biasanya bolehnya itu pakai angkutan atau pakai apa? Atau Oh, pakai udah mobil ini ya. pribadi. Hmm. Sebaiknya pakai angkutan aja. Bu. Keren. Bisa. Terus jangan sampai dari mereka ada yang kesini pakai odong-odong ya. Oh iya, nggak Sambil boleh. sambil nggak kamera. boleh. Itu harus Nggak boleh. dipastikan dilarang ya, karena Ya, udah di warning awal. udah di warning ya, karena itu baru angkutan yang melanggar itu sebenarnya, bukan angkutan umum mereka itu melanggar ya. Iya. Jadi ada ya nanti, bukan ada, berarti selalu pas lihat udah oke, kami join tanggal sekian, himbauannya menggunakan angkutan umum. Iya. Sekalian di warning jangan Jangan menggunakan odong-odong. jangan menggunakan odong. Ya sip. Oke, lanjut setelah itu. Untuk hari hanya itu kan penjemputan dari angkot ataupun angkutan umum itu ke depan ke Lepas Cantel. Kita edukasi mengenai materi dulu Pak sebelum kita praktek. Nanti materinya nanti ya, sebutnya Iya. apa ya, materi dulu. Oke. Materi dulu. Kita kasih materi anak-anak. Biasanya juga kalau ada orang tuanya ikut, kita ajak juga ke dalam Pak. Jadi Oke, bagus tuh. Ya tadi Jadi, tuh benar kata iya. Bapak. Orang tuanya sudah edukasi kan Iya. ya. Iya. biasanya kita juga saling ngobrol gitu, ditanya kan anaknya. Adik-adik biasanya kalau di rumah pakai helm, orang tuanya pakai helm juga. Jawabannya Nah, bagaimana? itu. Enggak. Itu. Orang tuanya langsung. Malu ya kan? Benar. Itu dengan hanya teguran ke anaknya gitu, biasanya orang tua malu. Mudah-mudahan Iya. nextnya dia akan berubah. Setelah dapat edukasi di lab kan, habis itu udah dapat materi semua itu anak-anaknya, termasuk orang tuanya. Oke. Kita keluar ke taman edukasi lalu lintas. Taman Pak Sandel tadi. Iya, Taman Oke. Pak Sandel tadi. Dia edukasi lagi? Iya, edukasi lagi dong sambil bermain. Praktek ya, praktek. Oh, jadi Langsung, biar Pak. having fun ya. Iya, Iya. biar anak-anak itu happy gitu, nggak Iya, bosan. iya. Bosen betul. Oke. Seperti itu kita di situ nanti belajar sambil bermain mengenai rambut, terus Oke. peraturan lalu lintas, cara menyeberang, memakai helm. Nanti itu Mas next. Seperti Cuman ini kaitan dengan tadi ya, dia datang sini naik angkutan umum juga itu bagus banget. Cuman ini saya seliping misi dikit. Karena apa namanya? Dari beberapa tahun ke belakang kan Dinas Perhubungan ini punya bis wisata perkotaan Sejarah Karupat nih ya kan. Dan mulai tahun 2025 ini sudah bertarif nih, sudah ada retribusinya. Oh, sudah bertarif. Sudah, jadi nanti sambil tolong diedukasikan juga ke teman-teman guru, teman-teman ini apa yang guru-guru PAUD Pingin itu, minat. kalau mau edukasi, mungkin kita bisa bandingnya gini lah Matian. Kan pertama sudah dapat teorinya di lab ya, Iya. kemudian dapat teorinya di Prakteknya. taman. Berarti taman itu tinggal miniatur rambut, betul Iya, nggak? betul. Nah, coba nanti kita banding, Bu, setelah itu Ibu naik di Jalan Karupat, ya kan? Untuk justru malah langsung di dalamnya itu nanti bisa diedukasi langsung di lapangannya seperti apa. Kan misalnya contoh, oh traffic light tuh kamu teorinya udah ada traffic light, Iya. di miniatur sudah ada. Nah, nanti kita praktek ke lapangan langsung. Di saat kita nemu traffic light, oh harus berhenti. Iya. Itu bisa di banding deh ya. Cuman memang ada retribusinya sambil ini aja nggak ini kok per satu orang itu 20.000. Oh, biayanya itu. Biayanya ya per sewanya satu itu orang. sesuai dengan perda apa namanya per satu orang itu 20.000. Nah, kalaupun mau misalnya siswanya banyak nih, nggak perlu per orang. Bisa satu sekolah Bisa sewa. dia sewa per 8 jam. Harganya 800.000 per 8 jam. Ya kan? Kalau menurut saya itu akan lebih murah, lebih irit. Kalau boleh tahu itu kapasitasnya satu kali berangkat itu berapa? Pak? Satu kali berangkat 20 orang. 20 orang. 20 orang. Itu termasuk sama orang tuanya atau cuman anak-anaknya saja? Pokoknya 20 orang aja, 20 nyawa lah kasarnya gitu ya. Lalu nanti penyesuaian lah seperti apa. Tapi yang jelas nanti aku titip ikut Menyampaikan lah ya. Karena selama ini kan minatnya banyak nih yang salut itu pengen ikut naik di Jalan Karupat juga kan sambil tamasya ya kan. Bahkan kalau misalnya nanti sewa 8 jam terus lokasinya nggak terlalu jauh, kami siap kok untuk menjemput ke sekolah. Gitu kasarnya, kami menjemput ke sekolah, nanti kita edukasi, setelah itu kita Bertamasya. wisata City tour ya? Soreang City Tour namanya. Jadi memang ada rutenya Soreang City Tour. Gitu. Nah, tadi bisa ke Pak Kabit, bisa ke Asmi juga. Sebetulnya materi edukasinya itu apa aja sih? Mungkin ya teman-teman di luar belum ada. Kalau yang sudah berkunjung sudah pernah tahu kan.
Nah, mungkin yang belum pernah berkunjung, kira-kira dapat materi apa aja sih dari... Materi? Asmi dulu apa? Iya, Bebas, saya mau aja. bebas. Pak Kabi dulu? Sok. Asmi dulu. Oke. Jadi kalau di Salut di Sub Kabupaten Bandung ini ada beberapa yang akan kita kasih edukasinya untuk anak-anak, yaitu Oke. salah satunya tentang peraturan lalu lintasnya, terutama kan itu. Terus jenis-jenis rambu, Pak. Biar Oke. anak-anak itu pada tahu gitu, rambu warna ini itu maksudnya apa, warna ini tuh maksudnya apa, seperti itu. Iya. Terus marka jalan, Marka gambar-gambar jalan. yang ada di jalan maksudnya itu apa sih kok? Ah. Jalan tuh dicoret-coret, ada garis-garisnya, Iya. maksudnya itu apa? Dijelasin di situ ya. Ya, biar pada tahu. Oke. Terus cara menyeberang yang baik dan benar, karena zaman sekarang kan anak-anak suka lari-larian kalau nyebrang gitu, berbahaya bener tuh, juga. bener. Nah, biar tahu tempat yang nyebrang yang benar itu di mana, Nah, caranya seperti sambil nanya apa. deh, Mi, saya nggak tahu nih, kan sering ada tuh kalau kita ngelewat ke sekolah nih, Iya. ada yang dicat warna merah, itu apa sih itu Pak. tuh? Oh, itu namanya ZOS, Pak. Zos, apa tuh Zos? Kemarin kita masuk Aduh, dari itu. Ya, sorry. Apa Jos? Apa? ZOS itu Zona. Dinas Zos. Selamat Oh, bukan Jos ya, Zos. Bukan. Zos. Oh, Zos. Ini kalau orang sini Pak, apa ngomongnya? JOS. Zos. Mungkin. Jos. Zona Selamat Sekolah. Oh, zona di zona. Zona Selamat. Kalau di Sunda zona. Oh, zona ya? Ya, itu juga biasanya pas edukasi di lab itu kita terangin juga ke orang tuanya. Biasanya nggak pada ngerti, Pak. Maksud dari ZOS itu apa? Oh, Ada iya. warna zigzag itu artinya ZOS. apa? Banyak banget yang malah parkir di situ. Sebenarnya kan nggak boleh parkir di area ZOS. Oke, jadi yang dilihat bukannya satu titik penyeberangan tapi dia zona ya? Iya, Zona. Oke. Biasanya zona. kan kebanyakan kalau ada ZOS itu biasanya di jalan-jalan yang besar gitu kan. Iya. Dan di situ malah banyak kemacetan gitu, Pak. Iya nggak? Betul. Nah, itu karena orang-orang tuanya itu nggak paham maksud dari ZOS itu. Jadi ada ZOS tapi tetap parkir Ya, di pinggir jalan di nungguin pinggir jalan, anaknya yang di situ. macan ternak itu ya? Apa itu? Macan ternak, Pak? Macan ternak, tahu Pak? Macan ternak. Iya, itu yang parkir macan ternak kan? Iya, mama cantik. gitu. Mama cantik antar anak. Ki, Betul. bener Ki? Betul. Macan Sering ternak. ada apa di depan kan kalau ada kunjungan? Iki, nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu. Apaan? Oh iya. Tolong ini dikondisikan. Oke, terus materinya apa lagi tadi selain itu? Terus selain itu ada cara menggunakan helm yang baik dan benar. Oh, helm. Coba kalau Pak Eri kalau pakai helm gespernya tuh dipakai nggak? Yang di sini itu ada Ada tali. dang nih, ada dang. Nah, Tahu ada dang nggak? itu. Sumu. Ya, semua. Sumu, jadi saya pakai tek gitu aja. Nah itu kan harusnya itu emang SOP-nya tuh harus dipakai gespernya biar aman. Jadi sampai klik. Sampai berbunyi klik. Saya pernah gini ya, ada pasang lagunya juga, Pak. klik tapi di mulut. Dia nggak tempelin. Itu nggak nyampe kan? Waduh. Oke. Maksudnya nggak nyampe yang gede gitu maksudnya. Ukurannya linear. Kacau. Aduh. Jadi memang ini Pak Erik apa namanya? Memang banyak materi-materi yang disampaikan itu tadi ya, bahwa ini yang menjadikan berulang tadi Pak. Betul. Jadi kita hanya menyampaikan, orang tua ngingetan lagi di mana gitu kan, udah sampai ke Paling perlu. wong orang tuanya kita komo anaknya kan gitu. Nah itu berarti pemahaman kan yang pada akhirnya materi-materi yang disampaikan memang sangat-sangat banyak gitu tentang berkeselamatan lalu lintas tadi kan gitu. Betul. Jadi ketika kita menyampaikan itu bukan sekedar hanya anaknya saja, orang tua pun otomatis lah gitu kan. Nah itu harus di review berulang-ulang kan gitu. Ya, Nah, budak betul. mau pahamku sekali lah gitu kan. harus paham. Jadi mengapalkan itu kudu berulang. Nah, ini Makanya sama. orang tua Itu orang musuh tua. gitu. Jadi memang kita Betul. juga ke depan lebih kita boleh jadi di situasi sosialisasi nanti ke depan teh orang tua Wajib. lebih wajib ngikut aja Iya, barang. perlu digituin ya, Nggak perlu kalau dicarikan sarwana gitu lah. Itulah. Ibu wayahna Pak, anu kan gitu. Itu yang teman itu 70% tadi Pak, 70% bahwa peran keluarga di rumah itu sangat penting Mungkin Pak ini gitu. bagus nih idenya Sangat dari Pak penting. Kabit nih. Jadi siapa tahu malah dibikinin SOP juga. Ya, bisa kalau saja. memang nanti ada edukasi, mungkin kalau diwajibin mungkin agak berat. Takutnya ada orang tua sekolah yang kerja ya kan. Ya. Tapi lebih ke Adalah, ditekankan betul, bahwa itu. kunjungan harus didampingi orang tua. Karena ini kan di kalau tidak salah saya baca di ininya juga bahwa Pak Cantil ini kan pembentukan karakter Pak. Betul. Bahasanya kan karakter, kalau Ya. karakter itu kan mindset pola pikir atau Betul. kebiasaan gitu kan. Orang kan dibentuk dari sejak Betul, dini tadi. sejak dini tadi Iya. gitu kan. Ketika ini tidak bisa karakter tersebut bisa terubah, bedagong teh budakna. Nah ini lagi kengingetan Iya, kita penyontohan. penyontohan. Nah ini menjadi mungkin boleh jadi nanti
posisinya kita konsen juga ke orang tuanya gitu kan, supaya tersampaikan Pak gitu. Betul. Jadi mereka mereview ulang, bisa ngagenggerekeun, ulah, boleh dan sebagainya. Kalau mau kemana sok di helm dan sebagainya, itu yang penting Pak gitu. Nah kita mah hanya menyampaikan saja kan gitu. Itu mungkin karena materi tadi sangat banyak Pak. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya cukup sampai di situ kan gitu. Ini edukasi harus ulang gitu. Boleh jadi disampaikan ke sekolah juga gitu penekanannya kan gitu. Ini apa? Bagus loh ternyata ya, salutnya ternyata. Jadi benar-benar peduli terhadap masa depan Indonesia loh, ini membentukkan karakter anak-anak Pak. Luar biasa. Asmi tadi kan saya nyimak nih ya bahwa sekolah ini sebetulnya dia sudah ada yang sering ya datang sini ya. Udah sering datang. Berarti bu gurunya sering dia datang sini ya. Berarti kalau begitu, kalau anak pasti dia berubah. Iya, pasti berubah. Gurunya nggak berubah. Mungkin ini juga ya, takutnya mindset gurunya juga edukasi lalu lintas juga itu aja yang disampaikan. Nah, ada nggak sih resolusi 2025 atau whatever-nya untuk salut di tahun 2025 biar walaupun anaknya berubah, tapi kan kasarnya gurunya yang datang berulang ya. Maksudnya itu tuh gurunya, karena guru kan cuma di situ ngajarnya kan. Biar ada program seperti apa atau materi seperti apa yang mungkin berbeda antara 2024 ke belakang dengan 2025, biar nanti orang yang datang, ternyata sudah ada perubahan nih, sudah ada yang baru lagi nih, itu akan semakin meningkatkan si guru biar nanti semester depan saya ajak lagi sini lah misalnya kayak gitu. Ada nggak seperti itu? Untuk perbedaan dari tahun sebelumnya ke tahun ini nantinya sudah berencana kita mau mungkin dari dulu kan menggunakan itu manual ya Pak ya. Kayak pembelajaran edukasinya itu semuanya manual. Kayak kita jelasin langsung. Nah, kita kepengen di tahun selanjutnya itu merubah dengan yang manual itu jadi movie Pak. Semua yang diajarkan asalnya kayak guru. Ya, jadi difilmkan gitu. Jadi anak tuh tinggal menonton. Kayak nobar ya? Iya, seperti itu. Nah, bagus tuh. Selain itu kita bakal rencananya juga masih proses ini ya Pak. Apa Bang? Bikin lagu Pak. Ada lagu baru ya? Iya, jingle baru tentang keselamatan. Bisa dites mungkin suaranya Pak Rada. Benar. Nih saya udah inget nih, saya pernah ya kan, karena saya dikutuk dari admin di SUB ya kan, admin medsos di SUB ya. Saya pernah waktu di DM sama Bunda Salut loh. Bunda Salut kan Bu Haja Emma ya kan. Saya pernah di DM oleh Bu Haja Emma ke akun di SUB bahwa pengen ada tambahan. Jadi berarti itu sangat memperlihatkan kepedulian Bu Emma, Ibu Bupati terhadap Salut sebetulnya. Ya kan, itu yang harus kita apresiasi Pak. Jadi Ibu Emma waktu itu berpesan kepada Disub bahwa kalau bisa ada lagu baru deh, jadi biar yang dengar juga tidak terus itu aja. Kemudian ya Ibu pengen ada, biar nanti disampaikan ada lagu baru lagi nih. Jadi tadi betul tuh sudah bagus tuh, ada inovasi untuk membuat dari yang kalian ngajar jadi movie ya, jadi melihat, nonton gitu ya, nonton. Di kalian nanti tinggal bisa di-share ke murid-murid semua kan. Betul, nanti bisa diulang-ulang. Betul, itu keren tuh. Bisa diulang-ulang di rumah sama orang tua juga, sama guru di rumah juga ya kan. Tadi saya keingat Bu Emma pernah pesan bahwa coba ada nggak lagu baru? Pernah kepikiran atau malah sudah ada kira-kira? Masih proses. Masih proses tentang intinya itu tentang perlengkapan berkendara. Kan kita belum punya yang sudah ada apa? Tentang apa? Yang sudah ada itu tentang lagu menyeberang sama menggunakan helm. Nah, sekarang semoga aja cepat jadi. Pencipta lagunya ya, lagi nyari ya. Lagi proses ini biar Disub Kabupaten Bandung tuh punya ciri khas. Jingle. Keren banget. Tentang perlengkapan berkendara. Perlengkapan berkendara. Bisa di-spill dong dikit. Boleh dong ya kan. Di-spill aja dikit Tes suara. Iya. Jadi medok banget nantinya. Gimana? Bareng lah ya, Bareng. Jangan lupa pakai helm. Jangan lupa pakai jaket. Supaya aman. Keren. Itu kok saya agak familiar lagunya. Lagu apa itu ya? Lagu anak-anak Pak. Biar anak-anak itu lagu apa? Lagu apa? Itunya maunya. Kayak
Tebas melon. Komelon, Komelon. Iya. Lagu yang bis Tayo itu kan? Oh, tayo. Hey Tayo, hey Tayo. Bukan Tayo apa? Yang bis itu kan ya? The wheels on the Oh, Tayo. The wheels on the bus run and run. Iya. Gitu? Keren. Iya, sampai. Mantap. Itu kalau udah jadi dinyanyiin oleh ini terus kita bikin jinglenya gitu ya, kayak gitu. Itu bisa dipakai di Indonesia loh itu. Iya, makanya biar ada inovasinya dari Terus gini, Nggak usah. begitu sudah dipakai oleh si Indonesia, Itu kita ada. bangga. Oh, iya. Justru mancing kita untuk minta lagi. Ada nilai Pak tetap. Iya, keren. Ih, senang nih Pak kalau nggak diberhentiin nih, kalau nggak inget memori handphone sama memori anak-anak. Sampai katanya- subuh. Kan tadi Bapak dari selamat siang Sampai dan menjelang subuh. subuh. Nah, ini percis. Tapi ini udah jam 1:30 subuh. Oh imsak, iya, Pak. aman. Oh iya. Imsak ya. Oke, tadi Asmi sudah menyampaikan ya inovasi barunya terkait dengan ada lagu juga, kemudian ada merubah dari seolah seperti sistem mengajar jadi ke movie ya, jadi kayak nobar gitu ya kan. Kira-kira apakah ada lagi nggak inovasi yang lain nih yang untuk menunjang, kan Mas Awet ini kan setahu saya tadi di Asmi yang tanya Asmi bukan hanya orang yang datang ke Pacantel, tapi kita juga kayak kalau sepak bola ada defensif ada ofensif. Iya. Yang ini kita defensif, Counter yang attack. counter attack. Counter attack nanti. Counter attack. Iya. Ya. Jadi nanti ada ofensifnya melalui Iya. counter attack tadi ya. Iya. Formasi 4-4-2 Iya. dengan back 4 back sejajar Iya, dan betul. Persib atau mana itu? Ya itu jadi counter attack yang datang menyerang itu kan, menyerang ke tempat itu kan counter attack. Iya. Ada nggak Pak inovasi lain? Karena kan tadi itu tadi ada defensif, ada ofensif. Iya. Kira-kira ada inovasi apa terkait ofensif? Betul Pak, ini kedepannya kan memang ini di kita itu baru pelayanan yang sifatnya pasif kan Pak ya. Pasif Betul. itu dalam artian stay di tempat. Ya. Jadi ada istilahnya pelayanan pasif, semi aktif dan aktif Iya, kan iya. gitu. Nah, ini kan baru teori di tempat saja kita sudah alhamdulillah ya pelayanan salut itu udah meningkat lah Betul, gitu ya. betul. Dengan nanti itu terukur Pak. Nanti kita juga menginventarisir sekolah berapa sekolah dalam 1 minggu, berapa sekolah dalam 1 bulan, berapa sekolah dalam 1 tahun kan. Ya, Itu menjadi parameter kita melayani berapa persen yang kita alami layani dengan pelayanan yang sifatnya stay atau pasif di sini kan Ya, gitu. betul. Nah, jadi tidak hanya menunggu surat yang datang atau bersurat atau kita yang surat menyurat lah gitu ya, tapi bagaimana kita inovasi untuk pelayanan aktif Pak. Nah, nanti Counter attack tadi. counter attack. Jadi Ini tidak semacam jemput bola. betul jemput bola karena kan kita kalau dilihat dari wilayah kan Pak ya, Luas, 31 kecamatan, betul. desa yang banyak juga. Kemudian kalau dihitung sekolah, betul tadi kan disampaikan bahwa itu edukasi kan bukan usia dini, SMP SD kan belum Pak. Betul. Baru dini itu baru neng dini yang TK itu. Kakaknya dia. Ya yang TK neng itu kan. Jadi Iya. itu masih strata PAUD dan TK ya itu. Nah, untuk SD SMP sendiri kita belum tersentuh kan gitu. Nah, ke depan kita pengen ada pelayanan aktif yang sifatnya jemput bola, apalagi di program Ibu Bapak Bupati itu ada program strategis Pak. Iya. Kayak Bandung Sehat, Betul. P2 WKSS, Betul. program PKK itu kan, itu penunjang strategis itu kita harus jadi saya berpikir bahwa di situ hanya bukan sekedar ngepam doang kan Pak. Ya, betul. Pikiran masyarakat ngepam Ya. di perapatan padahal ilmunya banyak kan tadi. Pam itu hanya membantu tugas. Betul. Membantu aja kayak. Betul, tapi secara edukasi tadi disampaikan oleh Ibu Azmi bahwa kita banyak teori yang harus disampaikan. Iya. Itu informasi tentang keselamatan lalu lintas kan itu. Lalu lintas, betul. Nah, nanti kita pengen ke depan ini baru ngobrol nih Pak, ngobrol warung kopi nih ya. Ya. Jadi ke depan kita pengen ada unit kendaraan khusus lah. Kendaraan khusus Untuk menjemput bola tadi Pak. Kita ke sekolah-sekolah di mana mobilnya didesain sedemikian Desain rupa khusus, ya, kemudian alat peraganya ada. Oke. Nah, nanti kita sampaikan kan edukasi, kita bikin mobil yang semenarik mungkin buat Jadi anak-anak yang gitu. ikonik gitu ya? Ya, ikonik mungkin gitu. Iya, inovasi. Iya, kedepannya itu saya coba Pak gitu. Dan judulnya udah saya ke emot, baru tadi emotnya Pak. Tahu Pak. Judulnya teh mobil Nama mobilnya. mobilnya Mobil Legend Pak. Kayak game Legend. Mobil Legend gitu. Anak saya tukang main mobil. Iya, nah itu artinya literasi edukasi Mobil Legend apa? Mobil Legend. Legend. Jadi literasi edukasi lalu lintas usia dini bedas Pak. Karena legend kan bedas ya. Bedas, ya. Itu sih yang baru tadi kita ngobrol-ngobrol tuh Oke, untuk oke. acara ini, mudah-mudahan ya baru selintas ini kan kita ngobrol ya.
Nah, ini Mungkin pesan Mobile gue Legends gitu. pasti dari nama juga udah tidak Anak-anak, iya. makanya buat anak-anak yang suka pada main game apalagi Nah, kasih tuh. nih sering main Mobile Legends. Kamu si mobil nanti siga Robocop gitunya. Bukan Robocop non. Transformer gitu. Transformer. Cet anak-anak Oh, datang semua itu. Transformer di Banjar rokok. Gitu kan. Nah, di situ artinya bahwa kita bersifat pelayanan aktif, Pak. Oke. Jemput bola ke itu tadi 31 berapa ribu sekolah yang mungkin kami sudah menginventarisir lah, datanya ada ya di kami bahwa yang baru terlayani itu kan kalau hitungan persentase itu masih kalau dihitung kami 0,3% Pak sebetulnya mah dari jumlah sekolah yang dilayani, kemudian yang datang tadi itu menjadi ukuran kami gitu. Betul. Berarti kita belum maksimal nih sebetulnya kan Iya, gitu. Nah, iya. itu otomatis kita harus berpikir lebih inovasi ke depannya gitu. Itu Pak. Karena ya mungkin ini menjadikan ya informasi lah ke depan Pak gitu. Iya sih, Pak. Keren bisa Itu, Pak. Ya. Top. Tepuk Insya Allah. tangan. Ke depan. Dah, tunggu. Itu. Oke, aman. Terakhir nih ya. Bener nggak sih? Kan tuh ini hasil browsing tadi Google, Pak. Katanya nih, konon katanya salutnya Kabupaten Bandung ini katanya udah pernah dapat penghargaan juara tingkat nasional, katanya udah 2 kali, Pak. Bener nggak? Atau Google bohong? Saya nanya ke Meta, kata Meta juga bener. Acius ini mah Pak, itu justru harus dikonfirmasi lagi ke Mbak Google. Ini udah memang kerja bareng kita di bawah bimbingan Pak Kadis. Ya. Kita mendapatkan Berarti bener ya, Pak? bener, bukan hoax. Bener dong. Gitu. Mana? Boleh dilihat nggak Bu? Mana? Kalau Mana, tidak- coba. Iya. Buktinya. Ada buktinya Pak. Iya. Ini Pak, bukan ini. Iya. No hoax. Itu ya. no hoax. Ntar aku baca ya. Iya. Oh, bener juga November 2022. Iya. Coba. Pak Hendro Sugianto. Ini Oh, boleh dipegang ini. yang ini. Wah, luar biasa. Ada- Ini 2024, Pak, baru ini ya. Iya, baru Pak. Oh iya, ini Irjen Polri Syafruddin ini Iya, memang baru ya, iya, betul-betul kemarin. alhamdulillah. Yang habis dilantik kemarin. Iya gitu. Pemerintah Kabupaten Diperlihatkan Bu, Bandung. ya biar ini ya itu. Jadi ini bukan hoax atau bukan cerita-cerita yang jelas. Dijum, gitu. 2024. Ini 2024. Wih, ini mantap ini. Alhamdulillah. Ini berkat bimbingan Pak Kadis Pak. Ya, dari tim. Jadi semua. Kabupaten Bandung dapat penghargaan tingkat nasional udah 2 kali, Pak ya? Ya. Udah 2 kali. Kok masa Bapak? Ini esok tuh. Udah 2 Siap. kali ya dapat penghargaan nasional. Berarti ini jadi pemantik apa ya? Semangat. Ya? Penyemangat Pak itu menjadikan Mungkin aja loh, ini di Jawa Barat mungkin kelihatannya Kabupaten Bandung aja kelihatannya nih. ya Pak waktu itu betul Pak. Betul. Jawa Barat ya Kabupaten Bandung? Iya. Jawa Barat petingkat Jawa Barat. Nasional kan? Nasional tapi Ya. untuk Jawa Barat. Iya, Kabupaten Bandung. Kan ada 5 itu ya. Ada 5. 5 kota kabupaten. Oh, yang dapat Iya. Iya. Se-Indonesia. se-Indonesia. Se- Dan Indonesia. salah satunya itu kabupaten. Kabupaten Bandung, betul. Tapi Jawa Barat hanya 1 Kabupaten Bandung doang. Iya. Iya, Pak. Luar biasa ya. Kabupaten doang. Tepuk tangan dulu. Aduh. Keren. Aman, Bos. siap. Nah, prestasi. Alhamdulillah siap. Murah Pak kuasa ya. Iya. Yalah. Gitu. Gitu. Siap. Berarti saya atas nama masyarakat Kabupaten Bandung ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih Pak. Siap. Ini buat kebanggaan sih, kebanggaan tersendiri buat masyarakat. Kita harus lebih meningkatkan Pak sebetulnya. Ya. Ini tidak berhenti di sini sebetulnya. Kita Betul. harus berpikir selalu meningkatkan inovasi-inovasi. Nah, Gitu. itu walaupun sudah Penting. mencapai Iya. terbaik nasional, tapi tidak terus kita Tetap ada, ya, kekurangan harus, ya, harus karena kita cari. lama kelamaan juga yang di bawah kita ini akan dia akan Betul. terus mengejar Betul. kita juga. Kita harus Mudah-mudahan kita terus beberapa bisa. langkah lebih maju lagi malah harus Oke, ini gitu. berarti betul tadi Bu Asmi, jadi kita jangan sampai lepas dari inovasi. Karena orangnya akan mengikuti dan kalau terus sama juga nanti sama kita sama yang lain. Kalau kita bisa membuat inovasi-inovasi baru nih di bawah bimbingan Pak Kabit, siapa tahu malah kita menjadi diikuti orang lain malahan betul kita jadi pelopor dan panutan betul. Oke, hatur nuhun Pak Kabit, saya sudah sebagai masyarakat umum awam nih siap. sudah tercerahkan nih apa itu salut. Bagaimana itu salut, di dalam salut ada apa aja, sampai ke terakhir nih betul-betul bukan hoax. Saya nanya ke Meta sama ke Google, ternyata benar kita dapat prestasi. Berarti kita nggak salah hari ini podcast terkait dengan salut, ternyata emang salut Kabupaten Bandung.
HD, men, HD gitu. Oke, Pak Siap. Kagi, Bu Asmi, Bu ya? Bu Siap, Asmi. Pak. Udah biasa dipanggil. Iya, matur suwun, matur thank you. Siap, Pak Kagi, terima kasih. mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Betul. mengundang anak-anak sekolah Iya. pelajar juga datang ke sini juga. Ya, betul. Terus apa yang nanti kita akan sampaikan bermanfaat juga Betul, Pak. buat mereka. Bermanfaat Oke? yang penting. Oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Mantap bosku. Siap. Sip, mantap nih. Keren.